Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin yang mana kita dapat hari ini kembali lagi pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi walaupun sudah sore seperti ini tetap semangat, ya kan? Tetap semangat. Mudah-mudahan yang memaparkan nanti semangat, lebih semangat lagi. Amin. Amin. Saat yang pertama adalah satu ekspresi bola pemakaran. Persilahkan kepada Ibu Husnul Hakimah untuk ekspresinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Nurtinili untuk membukakan presentasinya. Langsung aja tanpa ice breaking. Perkenalkan nama Ulun Husnul Fatimah. Ulun mengajar di SDN Antasan Kecil Timur 1, Banjarmasin. Di sini Ulun akan mempresentasikan tentang apa itu asesmen. Apakah di layar Bapak Ibu sudah terlihat? Iya, Sudah Ibu. Oke. Bu. Sudah. Sudah? Oke. Kita mulai ya, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang artinya asesmen ini sebuah penilaian ya. Kemudian di dalam asesmen itu ada yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah proses penilaian yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Di dalam asesmen diagnostik ini ada yang namanya penilaian terhadap asesmen formatif dan sumatif, dibedakan menjadi dua. Asesmen formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, yang mana guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran yang dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian. Maka guru dapat membuat keputusan apakah suatu materi pembelajaran yang kita sampaikan itu perlu diulang atau tidak. Seperti halnya contohnya saat kita menyampaikan materi terhadap peserta didik, kita akan menganalisis bahwa apakah peserta didik tersebut sudah memahami dari konsep yang kita ajarkan atau materi yang kita sampaikan, apakah sudah bisa memahami atau belum. Jika tidak bisa memahami, maka kemungkinan kita akan mengulang kembali pembelajaran tersebut. Yang kedua itu asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Yang dimaksud dengan asesmen sumatif ini itu suatu yang dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Kemudian penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu ada
assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Yang kedua, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Dan ketiga, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Nah, di sini yang artinya adalah as sebagai refleksi proses pembelajaran, for untuk assessment untuk perbaikan proses pembelajaran, dan of itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Di sini ada tabel di mana ada perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, kalau di penilaian formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Kalau penilaian sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran atau bab kompetensi tertentu. Yang kedua, penilaian formatif bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang sedang dipelajari. Sedangkan untuk penilaian sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Yang ketiga, hasil dari penilaian formatif digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Sedangkan untuk penilaian sumatif, hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Terus yang terakhir, yang keempat, untuk penilaian formatif, hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Sedangkan untuk penilaian sumatif, hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapot, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulusnya. Di sini ada bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis. Ada diskusi kelas, ada drama, ada kemudian materi bisa dengan produk, presentasi, atau tes lisan. Contohnya yang tidak tertulis, anggaplah kita mengambil dari presentasi. Kita memberikan materi, tugas kepada peserta didik untuk mempresentasikan, contohnya, materi dia tentang servis bola voli. Maka dia akan kelompok tersebut akan mendiskusikan bagaimana cara servis bola voli dengan benar di hadapan teman-temannya yang lain. Kemudian di sini ada contoh bentuk asesmen yang tertulis, yaitu ada refleksi, esai, jurnal, poster, dan tes tertulis. Tes tertulis ini dimasukkan adalah sebagai kayak soal, kita membuat soal pengetahuan tentang materi yang akan kita nilai dari peserta didik. Dan peserta didik akan menjawab pertanyaan yang telah kita buat. Umpan balik. Mengapa umpan balik penting? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Untuk bagi guru, memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan untuk bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses belajar mereka. Memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Nah, dari kesimpulan ini, maka dapat disimpulkan bahwa asesmen itu merupakan sebuah penilaian di mana ada penilaian yang formatif dan sumatif. Nah, formatif itu di awal atau saat proses pembelajaran, sedangkan kalau untuk
sumatif itu di akhir pembelajaran. Contohnya saat materi berlangsung, apakah banyak kendala saat peserta didik memahami pembelajaran tersebut atau tidak. Dan kalau untuk sumatif itu penilaian misalkan dia untuk memahami materi tersebut dengan mengambil nilai saat keterampilan, misalkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja ya presentasi saya tentang asesmen. Salah hilap mohon maaf. Semoga materi tersebut bisa Ibu pahami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Nurul yang memaparkan tadi materi. Mudah-mudahan materi yang kita dengar tadi bermanfaat bagi kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.